Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kali ini saya akan sampaikan narasi sebagai berikut. Melanggar hukum Allah bagi individu hanya berakibat dosa, meskipun tetap harus dihukum jika dosanya itu terkait yang merugikan orang lain, misalnya dalam kasus pembunuhan. Tetapi pemimpin yang tidak menerapkan hukum Allah dalam negara, maka mereka adalah termasuk golongan kafir, zalim dan fasik, sesuai pernyataan Quran dalam surah Al-Maidah ayat 44 sampai dengan ayat 50. Jika tidak menerapkan hukum Allah saja termasuk kelompok orang kafir, zalim dan fasik, maka orang yang menolak hukum Allah sebenarnya lebih berat lagi kekafirannya, dan jika mengaku Islam mereka adalah termasuk orang yang munafik. Pernyataan tersebut merujuk pada pandangan dalam Islam mengenai penerapan hukum Allah, syariat, baik di tingkat individu maupun dalam skala negara. Secara umum, pelanggaran hukum Allah oleh individu dianggap sebagai dosa. Namun, jika suatu negara tidak menerapkan hukum Allah, pandangan ulama berbeda-beda, namun umumnya menggolongkan hal tersebut sebagai bentuk kezaliman, kefasikan, atau bahkan kekafiran, terutama jika penolakan tersebut disertai dengan pengingkaran terhadap kewajiban menjalankan hukum Allah. Penjelasan lebih lanjut. Pelanggaran individu. Dalam Islam, setiap perbuatan yang menyalahi aturan Allah dianggap sebagai dosa. Dosa ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Negara tidak menerapkan hukum Allah. Kafir, sebagian ulama berpendapat bahwa jika suatu negara tidak menerapkan hukum Allah dan mengingkari kewajiban untuk menjalankannya, maka negara tersebut dapat dianggap kafir, keluar dari Islam. Zalim dan fasik. Ada juga pandangan bahwa jika suatu negara tidak menerapkan hukum Allah tanpa mengingkari kewajiban tersebut, maka mereka dianggap zalim, melakukan kezaliman, dan fasik, melanggar perintah agama. Penolakan lebih berat. Pandangan yang menganggap penolakan terhadap hukum Allah sebagai kekafiran lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran individu, karena melibatkan aspek kepemimpinan dan penerapan hukum dalam masyarakat. Ayat Al-Quran yang relevan. Beberapa ayat dalam Al-Quran, terutama surat Al-Maidah ayat 44 dan 47, seringkali dirujuk dalam konteks ini. Surat Al-Maidah ayat 44 menyatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Surat Al-Maidah ayat 47 menyatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah fasik. Pandangan ulama. Para ulama memiliki berbagai tafsir mengenai ayat-ayat tersebut. Ada yang berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut berlaku umum untuk semua umat Islam, sementara yang lain berpendapat bahwa ayat-ayat tersebut lebih spesifik ditujukan kepada Bani Israel atau berkaitan dengan pengingkaran terhadap hukum Allah. Pentingnya penerapan hukum Allah. Islam menekankan pentingnya penerapan hukum Allah, baik dalam skala individu maupun dalam konteks sosial dan kenegaraan. Penerapan hukum Allah dianggap sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Kesimpulan, pernyataan tersebut mencerminkan pandangan dalam Islam mengenai penerapan hukum Allah. Meskipun pelanggaran individu dianggap dosa, penerapan hukum Allah dalam skala negara memiliki implikasi yang lebih luas, termasuk potensi vonis kafir, zalim, atau fasik, tergantung pada konteks dan niat pelaku. Pernyataan tersebut mengandung beberapa poin penting terkait dengan pelanggaran hukum Allah, baik oleh individu maupun pemimpin negara, serta konsekuensinya dalam perspektif agama Islam. Berikut adalah penjelasannya. 1. Pelanggaran hukum Allah oleh individu.
Melanggar hukum Allah, syariat, bagi seorang individu memang pada dasarnya hanya berakibat dosa. Namun, jika pelanggaran tersebut berdampak negatif pada orang lain, seperti pembunuhan, maka ada konsekuensi duniawi yang harus diterima, yaitu hukuman yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Contohnya, dalam kasus pembunuhan, selain dosa, pelaku juga harus menjalani hukuman qisas, balasan yang sepadan, atau dia denda, sesuai dengan hukum Islam. 2. Pelanggaran hukum Allah oleh pemimpin negara. Jika seorang pemimpin negara tidak menerapkan hukum Allah dalam pemerintahannya, hal ini dianggap sebagai tindakan yang sangat serius. Dalam pandangan sebagian ulama, hal ini dapat menyebabkan pemimpin tersebut dikategorikan sebagai kafir, zalim, dan fasik. Kafir merujuk pada orang yang mengingkari kebenaran Islam. Zalim berarti bertindak sewenang-wenang dan tidak adil. Fasik berarti orang yang melanggar perintah agama. 3. Penolakan hukum Allah. Menolak hukum Allah secara keseluruhan atau sebagian adalah bentuk kekufuran yang lebih berat daripada sekadar melanggar hukum karena dosa. Jika seorang yang mengaku muslim menolak hukum Allah, maka ia termasuk dalam golongan munafik, orang yang berpura-pura beriman. Kesimpulan, pernyataan tersebut menegaskan bahwa pelanggaran hukum Allah memiliki konsekuensi baik di dunia maupun di akhirat. Bagi individu, pelanggaran tersebut berakibat dosa, sedangkan bagi pemimpin negara, pelanggaran tersebut dapat berdampak pada keimanannya dan statusnya sebagai seorang muslim. Penolakan terhadap hukum Allah dianggap sebagai bentuk kekufuran yang lebih berat dan dapat mengarah pada kemunafikan bagi mereka yang mengaku beragama Islam. Komentar atas respons mereka. Dari respons yang mereka sampaikan, sepertinya hampir selaras dengan narasi yang disampaikan di atas, tetapi tetap tidak menolak secara langsung atasi paham mereka yang menerapkan hukum sekuler dalam negara, meskipun ayat Quran yang disampaikan sangat mutlak kebenarannya, karena itu merupakan petunjuk dari Allah sebagai pencipta alam sebagai Huda dan Furqan, yang memiliki otoritas mutlak dalam menetapkan hukum bagi jin dan manusia dalam menjalani kehidupannya, dan sesuai dengan narasi ayat Quran yang disampaikan di atas, jelas yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah adalah kafir, zalim atau tidak adil dan fasik. Jadi tidak mungkin akan bisa diterapkan prinsip keadilan sosial yang mereka telah buat dalam doktrinnya bisa dibuktikan. Justru yang terjadi hingga saat ini adalah bentuk kezaliman atau ketidakadilan. Demikianlah narasi ini dibahas sebagai wacana dalam memberikan pencerahan atas pentingnya penerapan hukum Allah dalam setiap aspek kehidupan yang dilakukan oleh pemimpin, baik dalam skala lingkup keluarga, sosial, negara dan global sedunia. Agar kita benar-benar mendapat petunjuk dari Allah serta terhindar dari konsekuensi atas nasib kehidupan di akhirat kelak. Amin.